Kepo, Sobat Ilmiah, Kepo Ilmiah. Setelah kemarin di Kepo episode pertama kita membahas mengenai KIME sebagai komunitas ilmiah mahasiswa ekonomi, di episode kali ini kita akan membahas lebih dalam nih mengenai karya ilmiah. Nah, untuk itu kita udah kedatangan dua narasumber keren yang tentunya udah berkecimpung di karya ilmiah. Halo Kak Rama dan Kak Indika. Halo, Kak Vika. Gimana nih Kak kabarnya hari ini, baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah aku baik juga. Alhamdulillah baik. Semangat Kak. Agak deg-degan sih. Kak, aku pastinya semangat banget ya buat memaparin terkait hal ilmiah kepada teman-teman sobat ilmiah. Wih, sekarang dan Kak Indika walaupun agak deg-degan udah semangat banget nih mau sharing-sharing sama teman-teman di rumah mengenai karya ilmiah. Teman-teman di rumah juga kalau misalnya mau dengerin ini harus semangat juga. Makanya yang baru bangun tidur, cuci muka dulu ya, biar nggak ketiduran. Nanti ketinggalan informasi dari teman-teman kakak-kakak di sini. Nah, katanya tuh nggak kenal maka nggak sayang Kak. Makanya kita kenalan dulu nih. Mungkin bisa dari Kak Rama dulu. Oke, halo semuanya. Kenalin, nama aku Rama. Aku dari jurusan Pendidikan Akuntansi angkatan 2022. Di sini aku sekarang sebagai MPO. Halo Kak Rama. Halo Kak Rama. Halo guys. Oke, lanjut. Perkenalkan, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Indika Suhaja. Di sini aku sebagai staff dari Departemen Riset. Aku dari program studi Ekonomi Pembangunan angkatan 2024. Halo Kak Indika. Halo. Nah, hari ini kan kita mau sharing-sharing Kak tentang karya ilmiah, terutama tuh karya ilmiah di KIME. Tapi karya ilmiah ini tuh dari Kak Rama dan Kak Indika udah tahu sebelum join KIME atau memang baru tahu setelah join KIME? Nah, coba dulu nih, apa ini dulu? Aku dulu boleh. Oke, sebelumnya aku belum terlalu tahu nih teman-teman terkait dunia karya ilmiah. Yang dimana aku tuh bener-bener kosong banget kayak apa itu tanda tanya terkait karya ilmiah. Ya seperti pada saat semester 1 itu di situ tuh banyak banget penugasan terkait makalah dan artikel. Dan di situ aku belum tahu banget yang dimana masih kayak cari-cari di Google. Kan di situ juga aku baru kenal AI saat semester 1 tuh, yang saat di SMA pun aku belum terlalu kenal AI dan karya ilmiah tuh belum terlalu dikenalkan di dunia SMA, dan aku baru kenal terkait karya ilmiah itu saat aku join di IME dan baru-baru semester 2 ini dan semester 3. Untuk Karama sendiri? Kalau aku dulu baru mengenal karya ilmiah sama juga pas masih waktu di KIME. Sebelumnya aku cuma tahu KIME itu cuma lomba-lombanya cuma lomba nulis, tapi aku nggak tahu secara spesifikasinya itu menulis apa. Jadi lebih mendalami soal karya ilmiah baru waktu join di KIME. Sebelumnya cuma tahu kalau KIME itu intinya aktivitasnya nulis ya, tapi nggak tahu nulis apa. Sekarang udah tahu nih Kak, apa aja tuh, boleh dikasih tahu juga teman-teman, mungkin ada yang sama punya pertanyaan kayak Kak Rama juga sekarang. Kalau menurut saya pribadi, karya ilmiah itu suatu gagasan tulisan gagasan kita yang kita tuangkan ke dalam suatu tulisan yang tentunya dilandasi oleh permasalahan yang nyata, dan juga solusi yang kita tawarkan itu berdasarkan dengan landasan teori yang ada. Jadi nggak sembarangan ada masalah kita punya solusi kita menjelaskan itu kan, kita ada landasan teorinya dulu nih, kira-kira solusi kita cocok apa enggak, ilmiah apa enggak, bisa kemungkinan terimplementasi atau enggak gitu. Jadi dan ketika itu semua kita tuangkan dalam suatu bentuk tulisan yang di dalamnya ada dasar teori dan juga ide kita dan juga permasalahan tadi, itu yang menurut saya sudah disebut itu menurut saya yang disebut sebagai karya ilmiah itu. Dari kakak ini kan juga baru tahu karya ilmiah setelah join KIME ya. Berarti berapa lama tuh akhirnya bisa sampai ke sekarang? Kan tadi aku udah sedikit baca-baca nih, udah ngepoin juga Instagramnya masing-masing. Banyak tuh ternyata prestasinya seputar karya ilmiah. Berapa lama kira-kira dari Kak Rama dan Kak Indika tuh mengulik karya ilmiah? Dari Kak Rama atau? Oke, dari aku sendiri itu cukup lama untuk proses aku memahami lebih dalam terkait karya ilmiah. Tapi setelah aku join KIME itu karena banyak sekali teman-teman dan kakak yang kasih aku banyak materi yang aku bingungkan ketika aku tanya kayak
kak ini gimana, aku belum tahu terkait desain gini-gini terus kayak, dan mereka tuh welcome buat menjelaskan. Jadi sebenarnya bukan dilihat dari berapa lama aku apa ya memahami karya ilmiah, tapi seberapa cepat, bukan lambat dan cepat, tapi kayak tergantung dari diri kita sendiri, kayak kita mau belajar jadi itu bakal lebih cepat untuk kita memahami karya ilmiah tersebut. Mungkin kalau terkait seberapa lama, bukan tentang mendalami atau memahami ya, lebih tepatnya lebih ke uh, kita sedikit demi sedikit itu ngerti soal bikin karya ilmiah dari penyusunan sampai itu nantinya dilombakan. Mungkin kalau berapa lama tidak tahu pasti, yang jelas dulu waktu pertama kali join Gime itu kan mulai mengenal ya, kita mulai bikin apa, nulis apa itu kan. Terus waktu itu juga di awal periode sekali itu ada yang dari BMKM, itu ada event bootcamp penulisan karya ilmiah. Nah itu kan aku baru tahu kalau Gime itu karya ilmiah kan. Terus aku ikut itu buat semakin memperkuat status aku sebagai staff Gime. Wis. Terus aku ikut di sana, ikut bootcamp itu. Kebetulan itu dibikin kelompok dan disuruh bikin esai, nanti dilombain per kelompoknya itu. Dan itu juga kemudian uh, aku nanya ke salah satu kakak tingkat di Gime juga waktu itu, kayak ini disuruh bikin apa, waktu itu kan disuruh bikin esai. Nah disuruh bikin esainya itu esai yang seperti apa, terus dijelasin ada tadi kamu cari masalah terus solusi kamu apa dituangin di situ. Akhirnya aku sama kelompokku di situ memutuskan untuk membuat esai soal membentukkan komunitas komunitas pemberantas catcalling waktu itu. Itu cuma esai guys, itu cuma esai, bukan komunitasnya belum terbentuk, nggak ada. Kemudian ternyata aku minta review ke kakak tingkat lagi, sudah aku submit ke event itu, dan ternyata itu kan pertama kali banget ya aku bikin ya, itu jadi esai nomor 2 di event itu. Jadi kan itu baru esai pertama yang aku bikin terus bisa jadi nomor 2. Itu bukan karena aku ya, bukan karena itu kan di review dulu sama kakak tingkat di Gime. Kakak tingkat di Gime yang review ini udah bagus sama belum, terus aku submit, jadi langsung ke itunya, langsung ya lumayan lah dapat titel di karya pertama itu kan hoki, salah satu hoki seumur hidup kan. Jadi itu dia yang menurut aku sendiri join di Gime itu suatu privilege-nya adalah kita dikelilingi orang yang mendukung kita untuk menjembatani kita ke jalan yang kita ingin. Which is kalau aku dulu adalah pengen dapat jalan itu. Berarti ini bukan soal berapa lamanya, tapi gimana kita juga berada di lingkungan yang tepat. Oke, tadi tuh juga di-mention baik Kak Rama dan Kak Indika mention tentang lomba nih. Mungkin bisa di-share udah berapa kali sih sebenarnya Kak Indika dan Kak Rama nih lomba? Kak Rama. Ya. Mungkin kalau berapa lomba yang saya ikuti itu banyak ya. 100 nih. Enggak, banyak yang saya ikuti sama dengan banyak saya kalah. Tapi mungkin saya cerita yang paling berkesan salah satunya adalah yang di Madura. Itu pertama kali saya grand final dan offline langsung ke Maduranya, itu di Universitas Trunojoyo Madura. Itu pertama kali saya ikut lomba di luar kota, lolos grand final, dan juga saya keluar ke sana ke Trunojoyonya tadi. Itu juga pertama kali saya pakai uang fakultas buat jalan-jalan, karena kan kita kalau menang grand final kita bisa ngajuin pendanaan kan untuk akomodasi kesananya, dan itu saya lakukan itu, mendapat akomodasi di ACC oleh Pak Wide, dan saya berangkat ke sana dan alhamdulillah di presentasi final offline pertama kita di luar itu mendapatkan juara 2 juga, lagi-lagi itu di cabang KTI. Itu saya juga dengan partner saya yang dari Gime juga, itu Kak Rahma Puspita. Jadi nggak tahu dia nonton apa enggak, semoga nonton. Ada nggak nih Kak Rahma? Halo Kak. Segitu kali. Terus ya itu pengalaman saya pertama keluar kota, lomba, dan mendapatkan piala, itu sesuatu yang menurut aku adalah nggak pernah aku bayangin itu bakal terjadi gitu loh sebelum aku masuk kuliah. Dan ternyata dengan aku pertama masuk Gime, belajar karya ilmiah, terus ikut lomba nasional, dan keluar kota, presentasi langsung mendapatkan juara, itu sesuatu yang sangat berkenan lah buat aku. Sangat merasa bersyukur aku jadi di Gime. Oke, untuk aku sendiri, aku juga masih belajar nih teman-teman. Jadi aku untuk terkait berapa banyak lomba yang aku ikutin dan berapa banyak yang aku dapetin itu masih bisa aku hitung, tapi itu udah banyak banget bikin aku kayak akhirnya aku ada progres buat join Gime ini. Dan pengalaman paling berkesan di aku itu ketika aku pertama diajak oleh kakak Gime, yaitu Kak Dedi sama Kak Dava.
Kalau Kak Dedi sama Kak Dava lagi nonton nggak nih Kak Dedi sama Kak Dava? jadi tuh aku apa ya, aku kan baru banget kenal sama kakak-kakak itu, dan mereka tuh udah welcome, kakak-kakaknya tuh welcome banget kayak, ini kan kamu apa yang mau kamu, apa ya, inovasi apa yang kamu lakuin ketika kamu jadi Kime. Nah aku cerita nih ke mereka tuh kayak, Kak aku tuh bingung banget terkait dunia pendidikan tuh gimana, soalnya aku tuh di kuliah tuh kayak banyak banget tugas-tugas artikel kayak, dan sekarang tuh aku pastinya tuh aku pas masih baru banget jadi terima banget di Kime kan, aku kayak bilang aku masih suka searching di Google, terus kayak aku bilang ayo ikut gue sama aku gitu ya kayak, dan itu tuh dadakan banget yang kayak mungkin bagi aku kaget kan, jadi kayak tapi meskipun aku kaget diajak sama, langsung diajak sama kakak-kakak dan kakak-kakaknya itu, dan di situ aku ada dua pilihan nih, ikut atau enggak. Maksudnya kalau aku ikut aku belum tahu apa-apa nih, tapi kalau aku nggak ikut aku pasti nggak dapat pengalaman berharga itu. Nah di situ yang menurut aku paling kayak aku bisa memulai, aku percaya diri kalau aku bisa buat coba tantangan itu, jadi itu termasuknya pengalaman paling berharga menurut aku. Dan juga kemarin-kemarin aku baru bukan baru, aku coba banyak hal dari ISE, aku mungkin lebih sering di ISE sama KTI aku juga baru banget, dan itu tuh termasuk kolaborasi juga dengan anak anime, dan kita juga nggak expect ya, karena semua itu bukan hal yang kayak kita udah niat banget dari awal kayak, tapi apa salahnya sih buat coba aja dulu, siapa tahu kan nanti hoki kan kayak, jadi ya udah coba dan coba terus. Dan mungkin hal yang paling berharga lagi dari aku sendiri itu kayak ketika aku mengalami suatu dan di sini juga nggak selamanya aku bisa dapetin prestasi kayak ih aku menang terus nih, nggak, dan itu tuh nggak selamanya aku menang terus ya guys, jadi itu aku banyak kegagalan, dan mungkin dari kegagalan itu kayak aku bisa evaluasi, jadi itu salah satu pengalaman dari aku, jadi diri aku tuh apa ya namanya, dapat suatu kayak kamu kalau gagal ya udah coba lagi, mungkin ada kesalahan di lomba yang aku ikutin, jadi ketika kalian gagal tuh jangan putus asa, kayak mungkin itu buat satu pelajaran buat kita kan, jadi kayak buat coba lagi itu pengalaman yang dapat aku ambil ketika aku mengikuti suatu proses kayak dunia perusahaan hari dunia. Berarti sebenarnya bukan soal berapa banyak, tapi gimana kita menghargai itu ya. Betul sekali, Di situ kita belajarnya tuh dari gagal yang ada. Tapi tuh tadi Kak Rama mention kalau bisa keluar kota dibayarin fakultas, mungkin itu salah satu positifnya ya kita ikut karya ilmiah. Mungkin bisa sharing lagi apa tuh dampak-dampak lain yang kita peroleh selain itu. Lumayan ya teman-teman, kayak jalan gratis. Kapan lagi sih kita, sama aku mau tahu udah sejauh mana Kak daerah yang udah pernah ditempuh dari lomba dengan uang fakultas? Kalau paling jauh ya baru di Madura doang sih kayak. Terus juga itu kan fasilitas dari fakultas ya, dimana kita punya hak untuk memanfaatkan itu, jadi kenapa nggak dilakuin. Terus juga kita tetap juga punya alasan kenapa kita ke sana, kita berkesempatan untuk mengikuti grand final, mendapatkan prestasi, dan juga mengharumkan nama baik fakultas juga, jadi kenapa enggak. Terus itu juga pengalaman yang ternyata merubah perspektif aku sendiri secara pribadi. Ternyata banyak hal yang sejatinya itu hal besar yang sejatinya kita bisa lakuin. Dulu kan kita kayak minder banget kan, besar kita pengen dapat ini, pengen dapat itu, tapi ternyata selalu ada jalan gitu, jalan yang kita nggak tahu, jalan yang di pikiran kita itu nggak ada sama sekali, tapi karena kita berada di suatu lingkungan yang tepat, di suatu lingkungan yang bisa jadi sumber informasi buat kita, jalan itu tuh ada. Jadi itu juga salah satu benefit pribadi buat aku sebagai orang kimia yang join di kimia, berada di lingkungan yang tahu-tahu hal itu, dan ya mewujudkan sedikit sesuatu yang bahkan dulu untuk mengharapkannya aja aku nggak berani gitu. Jadi waktu di kimia ikut lomba dan lolos di grand final, dan ternyata bisa didanai fakultas juga, itu lebih menambah apa ya, rasa syukur dan cakrawala dalam memandang sesuatu. Oke, aku juga ada sedikit pengalaman nih, kayak aku baru banget kemarin mendapat penghargaan yaitu saat mengikuti karya tulis ilmiah nih Kak. Dan di situ aku juga sama seperti Kak Rama, yaitu kita aku tuh keluar kota juga
yaitu ke Politeknik Negeri Jakarta. Dan itu tuh suatu pengalaman yang kayak keren banget guys. Kita yang awalnya kayak ini bisa nggak ya kita ngajuin, kayak maksudnya kayak fakultas tuh ngedukung prestasi kita gitu kan. Saya kayak, dan di situ bener kayak aku sama rekan aku tuh berdua bener itu tuh bener kayak dibantu banget sama fakultas terkait kayak prosesnya kita. Mereka tuh mendukung kayak, jadi teman-teman kalau misal kalian ragu kayak aku tuh mau juga lomba keluar dari lingkup Semarang aja nih, itu tuh bisa banget teman-teman ngajuin buat ke fakultas, dan dari fakultas tuh benar-benar mendukung semua pengajuan kita. Jadi di situ aku benar-benar mengeksplor kayak dunia baru, dunia luar dari dunia Semarang. Itu kita ketemu banyak teman dari UPI, dari Untirta, dari UI, bahkan UI juga ada, terus juga dari teman-teman Politeknik di Jakarta. Dan kayak itu pengalaman seru banget sih Kak. Kayak aku bisa apa ya, keluar kota lomba tanpa aku harus mengeluarkan biaya sendiri. Jadi kayak akhirnya gitu kayak aku bisa kayak bangga gitu loh sama diri aku sendiri. Aku bisa kayak gitu. Wih, dengernya asik banget ya bisa keluar kota gratisan. Ini kalau misal motivasi teman-teman di luar nih, kalau misalnya masih ragu mau terjun ke karya ilmiah, mikir kayak aduh ini nggak ada dana atau apa, tenang aja karena kita ada fakultas FEB itu udah bisa gratis guys. Terima kasih FEB. Love FEB. Yang penting nanti konsul aja ke teman-teman Kimi juga bisa tuh. Kemudian ada nggak sih pesan dari baik Kak Rama dan Kak Indika buat teman-teman yang mungkin nih tetap masih aja ragu untuk terjun ke karya ilmiah atau masih ragu untuk join Kimi? Mungkin dari Kak Rama dulu. Dari aku, yang pertama, guys, menulis itu menurut aku bukan sekedar hobi, bukan sekedar kesenangan, dan juga bukan sekedar suatu aktivitas untuk kita mengisi waktu luang. Tapi ini nyatanya sekarang menjadi suatu kewajiban, terutama buat kita anak kuliah yang tentunya membutuhkan skill ini untuk terus melaju ke depan, entah itu untuk bikin skripsi, artikel, ataupun penelitian yang lain, ataupun untuk sekedar itu. Dan dengan kita terjun di karya ilmiah tadi, dan salah satunya dengan terjun di organisasi seperti ini atau organisasi lain atau segini yang berbau karya ilmiah, itu buat aku adalah sesuatu yang penting untuk dilakukan, terutama di era sekarang ini yang mungkin banyak yang berasumsi bahwa kita bisa kok dapat tutor ini di online, bisa secara mungkin nggak harus di komunitas, tapi rasanya sangat beda ketika kalian berada di suatu komunitas, didukung dan diajari langsung oleh orang yang benar-benar lebih ngerti daripada kita. Itu sesuatu yang menurut saya penting. Dan jadi bisa disimpulkan, berkecimpung di karya ilmiah itu bukan sekedar hobi, bukan sekedar minat, bukan sekedar kesenangan, tapi itu juga suatu kebutuhan wajib yang harus kita laksanakan. Kita harus ngerti dan kita harus paham terkait kepenulisan karya ilmiah. Karena kalau ngomongin jenis karya ilmiah, saya rasa skripsi juga salah satunya, Pak. Dimana di sana kita mau nggak mau harus perhitungan nih, gimana prosedurnya, gimana cara nulisnya, gimana proses. Nah, makanya itu salah satu kita terjun ke dunia karya ini adalah dengan terjun dulu ke komunitas yang membahas tentang hal yang sama, yaitu komunitas karya ini. Dan salah satunya maksudnya kita join ke KIM itu terus untuk kalian anak-anak FEB. Wih, join Kimi guys. Hai, Nah, guys. yuk kalau dari Kak Indika sendiri gimana tuh? Kalau dari di aku sendiri itu benar apa yang kata Karma bilang. Ketika kita memiliki potensi, apa salahnya kita eksekusi nih Kak. Jadi kayak benar-benar ada output dari kayak cuman apa ya, kita punya ide doang nih tapi nggak dilakuin tuh kayak rasanya kosong teman-teman. Jadi kayak nggak ada rasa kepuasan bagi diri kita sendiri. Jadi untuk teman-teman yang masih ragu, aku kayak ayo coba dulu, kayak kalian ini punya potensi ya, jadi kayak ya udah ayo keluarin potensi kalian di luar gitu. Jadi kayak ketika misal kalian gagal, itu tuh nggak salah teman-teman, kayak nggak salah buat coba lagi. Jadi pesan dari aku, coba aja dulu teman-teman. Jadi jangan kayak kalian tuh pendem, kayak pengen kayak aku nggak bisa, mungkin aku nggak bisa kalau cuma aku coba di lomba ini, aku nggak punya apa ya, aku nggak punya minat, aku nggak punya potensi. Tapi
tadi aku bahas ada ketika kalian punya potensi kan, dan di sini aku bahas kayak ketika kalian tidak memiliki potensi. Di sini tuh kita belajar, kita sama-sama belajar, jadi kita bakal sama-sama kayak merangkul kan, kita bakal ngerangkul teman-teman semua. Ketika kalian kesulitan, kita bakal coba membantu kalian. Jadi ya udah teman-teman, satu lagi, coba aja dulu, udah itu kayaknya aku kayak gitu untuk dalam prosesnya aku kayak Indika, coba aja dulu, kayak siapa tahu kamu bisa nih kayak lebih bisa dari apa yang kamu bayangkan sebelumnya. Yang penting coba aja dulu ya, dan berada di lingkungan yang tepat, contohnya IME. Oke, mungkin teman-teman di rumah udah punya pertanyaan nih, masih ada yang dibingungin, mungkin bisa langsung tanya aja di kolom chat ya teman-teman. Nah, mungkin di sini udah ada pertanyaan nih Kak. Yang pertama dari Kak Ayu Sani, Kak Ayu underscore Sani. Pertanyaannya, oprek fungsio kapan Kak? Katanya gitu. Mungkin yang lebih tahu Kak Indika ya, kalau oprek fungsionalis itu kapan? Oke, perkiraan kita mulai oprek fungsi itu di bulan Januari. Januari, pas aku kemarin itu awal Februari teman-teman. Jadi secepatnya kalian ayo minat apa ya, tingkatin minat kalian di Region Kimi, karena kita welcome banget buat para teman-teman yang mau join Fungsio Kimi. Oke, dicatat itu di Januari dan Februari. Mungkin dari kakak-kakak ada tips and triknya nih biar nanti waktu oprek keterima Kime. Betul sekali, kayak ayo coba. Kalau tips and trick mungkin tunjukin aja nih kalian benar-benar pengen gabung di sini, benar-benar pengen berkontribusi di sini, benar-benar pengen belajar bareng di sini. Itu kan nanti kelihatan secara natural kan pas wawancarai, itu udah otomatis pasti ditarik. Itu dia tips dari MPO Kime langsung teman-teman. Ini ampuh, jangan nggak dicobain. Lanjut kita ke pertanyaan kedua dari Kak Merisa Rahayu. Cara bagi waktunya antara kesibukan mengerjakan lomba kepenulisan, esai maupun KDI dengan kuliah gimana Kak? Kan lomba sejenis ini cukup membutuhkan waktu, tenaga, dan pikiran ya. Ceritain dong Kak. Oke, dari aku sendiri, itu pertanyaan tadi terkait lebih ke time management antara kesibukan organisasi sama kesibukan kuliah kan. Jadi di sini aku tuh sebelumnya tuh kayak apa ya, seperti yang aku bilang sebelumnya itu, nerapin time blocking yang dimana contohnya nih, misal aku habis kelas nih kayak baru selesai sore dan aku tuh nggak ada tugas lagi, jadi kayak aku bakal kerjain, misal aku ada waktu kayak aku misal pulang sekitar jam 5 sore nih teman-teman, kan kita masih ada banyak waktu tuh, kayak waktu tuh bener-bener banyak buat kita, kayak entah itu dari kita pas malam itu mungkin aku bisa ngerjain tugas lombanya itu, tugas lomba atau organisasinya itu saat malam. Jadi ketika misal aku pas malamnya itu ada deadline tugas juga, jadi mungkin aku bisa lihat nih mana yang prioritas, mana yang lebih penting untuk aku kerjain terlebih dahulu. Misal mungkin tugasnya lebih cepat, apa ya, lebih duluan deadline-nya tugas kuliah aku bakal kerjain di malam itu juga, dan lebih duluan kerjain tugas kuliah aku. Dan pastinya ketika semisal lomba itu deadline-nya di malam itu juga, aku bakal apa ya, lebih kayak timeline-nya tuh aku bakal cepetin lagi. Ya udah kayak mungkin aku bakal lebih pilih kayak sebelumnya juga prioritasnya yang mana, dan apa ya, pilih ini teman-teman, kesulitan dari pekerjaan aku. Kalau misal lebih sulit lomba apa ya, pekerjaan organisasi aku mungkin lebih kerja itu dulu. Jadi lihat dulu timeline apa ya, itu di mana yang diprioritaskan, itu mungkin dari kayak gitu. Oke, itu dia saran dari Kak Indika, bisa diikuti nih tipsnya, yaitu time blocking, bisa skala prioritas juga, dan bikin timeline. Nah, kalau dari Kak Rama gimana mengatur waktunya nih? Mungkin kurang lebih sama kayak Kak Indika, cuman kalau aku satu hari itu selalu aku bagi ke 8 kegiatan kan. 8 kegiatan itu bagi ke 6 kategori, itu ada di atas gampang susah, deadline jauh, deadline dekat, penting banget, sama nggak terlalu penting. Itu nanti aku masukin ke satu-satu kayak ini, bagi gampang susah, deadline jauh, dekat, penting banget, gak penting. Itu satu hari aku bikin itu semua. Sama yang kalau di ngomongin tugas kuliah juga pasti kan nggak semua deadline-nya cepet kan. Oh juga kalau ngomongin kuliah
kita nggak kuliah yang dari jam 7 pagi sampai sore Iya, gitu loh, betul selalu banget, ada waktu teman-teman. ruang gitu loh. Dan itu di situ bisa kita isi bebas, kita mau ngerjain tugas kuliah dulu ataupun ngerjain lomba yang sedang kita ikuti. Tergantung, kalau aku pribadi itu yang aku kerjain yang gampang dulu, karena kalau yang susah dulu terus kita lihat kerjaan kita masih banyak, itu kadang kita males kan. Jadi kayak kita ngerjain yang gampang dulu. Misal mungkin hari ini target terkait lomba pendahuluan belajar ya, terus itu barengan sama kuliah ngerjain yang paling bisa apa gitu itu ya, ekonometrik. Iya, karena Nah itu kan susah banget kan, ekonomet ini biasanya disebutnya anak EP kan. Antara dua ini ya lebih memilih yang latar belakang dulu. Biasanya kalau itu udah selesai, udah kelar, oh ternyata gini doang nih, ya biasa lah anak kimia kan, gitu kan. Oh ternyata gitu doang, ya lanjut ke tugas yang susah terus ke bawah lagi. Jadi dibagi ke 6 kegiatan, gampang, susah, deadline jauh, deadline dekat, penting nggak penting. Ada tips lagi dari Kak Rama, gampang, susah, deadline jauh, deadline deket, gak begitu penting, penting banget. Nah tadi ada tips juga, kerjain dulu dari yang gampang, karena kalau misalnya ngerjain yang susah dulu, nanti energinya habis. Nanti udah capek, gak mau ngerjain yang lain. Kalau dari yang gampang kan masih merasa, oh masih ada nih energinya, kerjain next tugas gitu. Oke, kita move ke pertanyaan berikutnya. Ada dari Kak Merisa Rahayu lagi nih. Katanya, dari pengalaman lomba yang kakak ikuti itu, mostly butuh pembina nggak Kak? Cara dapet atau approach dosen atau pembina gimana? Kalau aku pribadi guys, sejauh ini dosen pembina itu hanya untuk tanda tangan itu proposal pengajuan dana. Kalau soal ngajarin bikin papernya dan lain sebagainya, aku pribadi belum pernah. Aku lebih terkait hal itu lebih meminta tolong sama kakak tingkat yang ada di KIME. Ya, aku minta mereka review. Karena biasanya kan beda ya perspektif dosen sama mahasiswa, yang saya rasa lebih sering ikut lomba gitu. Jadi lebih tahu kayak kriteria paper yang lebih sering menang di lomba itu seperti apa sih. Itu kan kayaknya lebih familiar mahasiswanya daripada dosennya kan. Jadi terkait dosen pembina, kita mungkin ya, kalau aku pribadi kita cuma perlu kalau kita lomba keluar kota offline, itu kan butuh pengajuan pendanaan kan, itu butuh tanda tangan dosen pembina. Nah, itu baru kita butuh dosen pembina. Kalau misal bikin dari nol, nah kita hanya perlu orang yang ngerti soal karya ini. untuk aku sendiri sama seperti Karaman, kita baru sampai di tahap aku baru sampai di tahap sekedar meminta tanda tangan para dosen untuk syarat pengajuan dana kita dalam delegasi lomba kita ke luar kota. Udah itu karena karena aku di sini juga masih bisa teman-teman kakak itu masih bisa bantu terkait pengerjaan dalam karya ilmiah tersebut. Jadi itu baru sampai tahap aku meminta tanda tangan itu untuk syarat pengajuan dana. Kayak singkatnya nggak terlalu butuh peran dosen pembimbing lah. Betul. Kalau mau mulai aja. Berarti jangan nunggu ada dosen atau pembina dulu ya, tapi kebetulan kita di KIME itu udah cukup untuk belajar esai dan atau lomba-lomba gitu. Dan untuk pembina itu kalau misalnya teman-teman mau pendanaan baru tuh diperlukan dosen pembina. Mungkin segitu aja untuk sesi tanya jawabnya. Mungkin bisa disimpulkan kalau karya ilmiah itu bukan hanya soal lomba-lomba ya sebenarnya, tapi juga di kuliah kita perlu untuk skripsi tadi kayak Karama udah sampaikan, kita juga untuk artikel, tugas-tugas kuliah itu juga karya ilmiah. Dan buat teman-teman yang masih mungkin udah menjawab nih dari teman-teman yang tadinya awalnya ragu terhadap karya ilmiah, mau terjun karya itu ragu mau join KIME, semoga udah menjawab ya. Nah jangan lupa follow Instagram KIME FEB UNES untuk tahu kepo edisi berikutnya. Kepo Sobat Ilmiah, kepo.